Baik anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu dengan rumus kimia. Tadi kita sudah belajar tentang unsur dan lambang unsur. Sekarang kita belajar bagaimana kita menuliskan rumus kimia dari molekul unsur maupun dari molekul senyawa ya. Perhatikan beberapa senyawa berikut ini. Ada HCl, O2, H2O, CO2. Nah, senyawa di samping ini merupakan contoh dari rumus kimia. Jadi menurut anak-anak semua, apa itu rumus kimia? Rumus kimia adalah rumus yang menyatakan lambang atom dan jumlah atom, unsur-unsur yang menyusun senyawa. Jadi dalam rumus kimia ini ada lambang atomnya atau lambang unsurnya dan jumlahnya. Nah, rumus kimia ini ada dibagi untuk menuliskan rumus kimia molekul senyawa dan rumus kimia molekul unsur. Pertama kita belajar mengenai rumus kimia molekul senyawa. Rumusnya adalah, bisa kita lihat ya, AXBY. Huruf A dan B di sini sebagai lambang unsur. Lambang unsur itu tadi ada karbon yaitu lambang unsurnya C, ada Al, H, O, dan lain-lainnya. Sedangkan X dan Y ini merupakan angka indeks. Angka indeks yaitu jumlah tiap unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Nah, satu molekul senyawa itu yang kita kotak ini ya. Nah, ini namanya satu molekul senyawa. Nah, angka indeks itu yang menunjukkan dalam satu molekul senyawa ini unsur A ini ada berapa, unsur B-nya ada berapa, yang itu dinyatakan oleh angka indeks. Contohnya seperti ini. Di sini ada senyawa N2H4. Ya, N2H4. Di sini lambang unsurnya ada N yaitu nitrogen, H yaitu hidrogen. Nah, indeks 2 di sini atau X tadi ini menunjukkan terdapat 2 unsur nitrogen. Jadi angka 2 di sini miliknya N. Nah, sedangkan indeks 4 di sini menunjukkan bahwa terdapat 4 unsur hidrogen. Angka 4 ini berarti miliknya unsur H. Jadi, dalam satu molekul senyawa N2H4 ini terdapat 2 unsur nitrogen dan 4 unsur hidrogen. Nah, senyawa N2H4 ini termasuk sebagai senyawa biner. Biner, kalau B berarti 2. Artinya, senyawa ini tersusun oleh 2 jenis unsur. Dan senyawa N2H4 ini masuk dalam senyawa kovalen. Lanjut contoh selanjutnya ya. Nah, ada rumus kimia molekul senyawa yang sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu air. Rumus kimia molekul senyawanya itu adalah H2O. Mari kita lihat. H di sini merupakan lambang unsur dari hidrogen. Dan O lambang unsur dari oksigen. Nah, di sini angka indeksnya yang terlihat hanya 1 milik hidrogen. Ya, ini menunjukkan terdapat 2 unsur di hidrogen. Lalu O ini tidak memiliki angka indeks, artinya dia apakah tidak memiliki angka indeks itu sama dengan 0? Nah, bukan. Angka indeks yang tidak dicantumkan itu bukan berarti 0, tapi dia memiliki 1. Artinya 1 ya, namun tidak ditulis. Ya, angka indeks yang 1 ini tidak ditulis. Nah, namun artinya bahwa atom O di sini ada 1. Nah, senyawa H2O ini termasuk juga senyawa biner karena dia tersusun dari 2 jenis unsur dan termasuk senyawa kovalen juga. Lanjut. Di sini ada contoh molekul rumus kimia senyawa NaCl. NaCl itu tadi garam dapur ya. Nah, di sini ada lambang unsur dari natrium yaitu Na. Cl ini sebagai lambang unsur klor. Nah, mengapa di sini tidak ada angka indeksnya? Apakah artinya 0? Tidak ya. Dia memiliki angka indeks yaitu 1. Namun karena dia hanya memiliki 1, terjadi 1 atom saja, dia tidak perlu ditampilkan angka indeksnya. Tidak usah dituliskan angka indeksnya. Sehingga rumus kimianya NaCl. Jadi dalam satu molekul senyawa garam dapur ini tersusun dari 1 unsur natrium dan 1 unsur klor. Nah, molekul senyawa ini termasuk senyawa biner, ya kan? Masih biner karena dia tersusun dari 2 jenis unsur. Nah, tapi bukan senyawa kovalen. Kalau yang 2 tadi termasuk senyawa kovalen kan? Kalau yang NaCl ini termasuk senyawa ion. Lanjut.
Nah, ini agak kompleks ya. Ada molekul senyawa C6H12O6. Itu senyawa glukosa. Di sini ada berapa unsur? Ada C, H, dan O. Berarti artinya ada 3 unsur. Ya, C itu untuk lambang unsur karbon, H untuk lambang unsur hidrogen, dan O lambang unsur oksigen. Nah, coba kita lihat angka indeksnya. Di sini X, Y, Z. Ya, X, Y, Z. X-nya sebagai angka indeks dari atom C yaitu jumlahnya 6. Jadi terdapat 6 unsur karbon. H12 nih. Nah, angka 12 ini milik siapa? Milik hidrogen. Jadi terdapat 12 unsur hidrogen. Nah, sedangkan angka 6 ini angka indeks ya. Jadi angka indeks itu tidak cuma 2 saja, ada bisa 3 seperti senyawa ini ya. Nah, ini angka indeksnya 6. Ini milik siapa? Milik oksigen. Berarti terdapat 6 unsur oksigen. Nah, senyawa seperti ini disebut sebagai senyawa poliatomik. Bukan senyawa biner. Senyawa poliatomik ini kebalikan dari senyawa biner. Poli artinya banyak, berarti dia tersusun dari lebih dari 2 jenis unsur. Paham? Kalau biner tadi 2 unsur, kalau yang poliatomik lebih dari 2 unsur, 2 jenis unsur. Nah, senyawa glukosa ini termasuk senyawa ion atau senyawa kovalen. Senyawa kovalen ya, bukan senyawa ion. Tadi kita sudah bisa nih menuliskan rumus kimia molekul senyawa. Sekarang kita masuk rumus kimia molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa tadi ada biner dan poliatomik ya. Ada yang kovalen, ada yang ion. Nah, sekarang kita belajar rumus kimia molekul unsur. Kalau molekul unsur ini ada 3. Ada monoatomik, diatomik, dan poliatomik. Monoatomik itu tersusun dari satu atom tunggal. Nah, contohnya ada Fe, Cu, Na, Li, K, dan Mg. Kalau dia atomik tersusun dari 2 atom yang sejenis. Ya, yang sejenis, ingat-ingat ya. Nah, ada 7. Ada H2, N2, O2, F2, Cl2, I2, dan Br2. Jadi kalau kita menuliskan oksigen dalam suatu persamaan kimia, itu tidak bisa kita menuliskannya O saja. Itu harus O2. Kalau H tidak bisa dituliskan H saja, harus H2. N juga seperti itu, tidak bisa dituliskan hanya N saja, harus N2. Karena dalam bentuk bebas, unsur-unsur ini, unsur diatomik ini, ya, harus berikatan dengan yang sejenisnya. Nah, ini hanya ada 7, ingat-ingat ya. Lalu ada unsur poliatomik. Unsur poliatomik, poli itu artinya tadi apa? Banyak. Berarti unsur yang tersusun atas lebih dari 2 atom yang sejenis. Nah, ada 3, yaitu P4, S8, dan Se8. Jadi, semua unsur selain molekul unsur diatomik dan poliatomik ini, semuanya termasuk unsur monoatomik. Ya kan, masih ingat kan tadi ada 118 unsur. Nah, kecuali 7 unsur diatomik dan 3 unsur poliatomik, itu semuanya unsur monoatomik, artinya bisa berdiri sendiri. Paham? Sudah paham ya? Nah, rumus kimia yang akan kita pelajari selanjutnya ini terbagi menjadi 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Nah, kita bahas satu persatu. Rumus molekul atau RM. Rumus molekul menyatakan jenis, ya, ingat, menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul senyawa. Menyatakan jenis dan jumlah atom. Ingat-ingat ya. Rumus molekul ini menyatakan jenis dan jumlah atomnya dalam satu molekul senyawa. Kalau rumus empiris ini menyatakan jenis dan perbandingan. Ingat-ingat, kalau rumus molekul itu jenis dan jumlah atom, kalau rumus empiris itu jenis dan perbandingan atomnya dalam menyusun satu molekul senyawa. Kita masuk ke contoh. Contohnya tadi glukosa, C6H12O6. Glukosa ini rumus molekulnya C6H12O6. Ini termasuk dalam rumus molekul. Ya, artinya tadi dalam satu molekul glukosa terdapat 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Sedangkan rumus empiris glukosa itu penyederhanaan dari rumus molekulnya. Jadi kalau C6H12O6 kita cari
penyederhanaannya dibagi berapa nih? Dibagi 6 kan? Kalau kita bagi 6, kita ketemu nih rumus empirisnya. CH2O. Karena perbandingannya tadi, antara C banding H dan banding O itu 1 banding 2 banding 1. Karena kita bagi 6 tadi. Paham? Nah, kita masuk ke selanjutnya. Contohnya nih, ada air. Rumus molekulnya H2O. Nah, kira-kira H2O masih bisa disederhanakan lagi tidak? Apakah bisa dibagi 2? Kalau dibagi 2 hanya 1 O-nya tidak bisa kan? Nah, harus angka bulat dan penuh. Ya, tidak boleh setengah-setengah, seper-seper itu tidak boleh. Jadi kalau sudah tidak bisa dibagi, ya berarti rumus molekul dan rumus empirisnya sama. Contohnya lagi ada amonia, NH3, rumus molekulnya NH3. Masih bisa dibagi tidak? Tidak bisa kan? Maka rumus molekul dan rumus empirisnya sama, NH3. Lalu ada metana, rumus molekulnya CH4. Masih bisa dibagi tidak? Sudah tidak bisa, berarti rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya, yaitu CH4. H2SO4 juga sama, tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke asam cuka. Rumus molekulnya CH3COOH. Bisa dibagi tidak? Nah, coba kita lihat. C-nya ada 2, H-nya ada 4, O-nya ada 2. Kira-kira dibagi berapa? 2, 4, 2. Dibagi? Ya, dibagi 2. Sehingga rumus empirisnya CH2O. Lalu ada alkohol, C2H5OH. Bisa dibagi? Bisa ya. Ada C2H5OH. Rumus empirisnya C2H6O. Nah, coba kita lihat yang alkohol. Rumus molekulnya C2H5OH. Apakah bisa dibagi? Tidak. Namun, kita bisa tuliskan rumus empirisnya berbeda. Seperti ini, C2H6. Jadi, hanya ini dikelompokkan. Ya, hanya dikelompokkan, tidak dipisahkan seperti ini. H yang di belakang ini dimasukkan ke yang tengah. Jadi, C2H6O. Yang akhirnya itu O. Lalu ada natrium klorida, NaCl. Bisa dibagi tidak? Tidak ya, sudah satu-satu. Lalu ada hidrazin, N2H4. Bisa dibagi tidak? 2 dan 4 dibagi berapa? 2. Sehingga rumus empirisnya NH2. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Lalu bagaimana kita dapat menghitung jumlah atom dalam rumus kimia? Jadi, jumlah atom dari setiap unsur dalam rumus kimia dinyatakan oleh tadi. Apa? Angka indeksnya, ya, angka indeksnya. Contohnya nih, berapakah jumlah atom setiap unsur, ya, jumlah atom setiap unsur dalam satu molekul air H2O? Coba kita lihat gambarnya nih. Ini merupakan gambar satu molekul H2O. Yang putih ini, ya, yang putih ini merupakan atom H, ya, atom H. Ini atom H. Nah, yang merah ini merupakan atom O. Jadi dalam satu molekul air itu terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Nah, bagaimana jika 3 molekul air? Bagaimana caranya? Kalau 3 molekul air, kita perhatikan kalau satu molekul tadi terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Jadi kalau 3 molekul tinggal dikali 3 saja. Kita cek atom H-nya. Tadi kalau satu molekul ada 2, dikali 3, berarti ada 6 atom. Sekarang atom O-nya. Dalam satu molekul tadi, O-nya ada 1 kan? Kalau 3 molekul berarti tinggal dikali 3. 1 dikali 3, ada 3 atom. Ada 3 atom. Jadi, dalam 3 molekul H2O itu ada 6 atom H dan 3 atom O. Jumlah total semua atomnya ada 9. Contoh selanjutnya. Nah, masuk ke asah otak nih. Ayo kita asah otak ya. Berapakah jumlah atom yang terdapat dalam 2 molekul urea? CONH2 2 kali. Ayo siapa yang bisa nih? Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Caranya kita tuliskan terlebih dahulu
rumus kimia dari urea, itu CONH2 2 kali. Nah, yang di dalam kurung ini dibacanya 2 kali ya. Lanjut. Kita cek tiap unsurnya. Dalam urea, unsur karbonnya ada berapa? Ada 1. Lanjut. Untuk O-nya ada 1. N-nya ada berapa? N-nya di sini, ini nggak ada angka indeksnya, artinya 1 kan? Tapi ada angka indeks di luar kurungnya ini. Nah, ini dikalikan. 1 dikali 2. Berapa? 2. Jadi atom nitrogennya ada 2. Sekarang ke hidrogen. Nah, hidrogen di sini, angka indeks sampingnya ada 2. Lalu dikalikan angka indeks yang luar ini. 2 dikali 2, ada 4. Jadi ada 4 atom hidrogen. Sehingga dalam satu molekul urea ada 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan jika 2 molekul ya. Jika 2 molekul, berarti tinggal dikalikan 2 saja. Tinggal dikalikan 2. Atom C tadi ada 1, dikali 2, berarti ada 2 atom. Atom O tadi ada 1 juga, dikalikan 2, ada 2 atom. Atom N ada 2, dikalikan 2, ada 4. Yang terakhir ada atom H. Tadi ada 4, berarti kalau 2 molekul dikali 2, berarti ada 8. Jadi dalam 2 molekul urea itu terdapat 2 atom karbon, 2 atom oksigen, 4 atom nitrogen, dan 8 atom hidrogen. Lanjut. Contoh selanjutnya nih. Sekarang berapa jumlah atom yang terdapat dalam 3 molekul asam cuka? CH3COOH. Kita lihat ya. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus kimianya. CH3COOH. Nah, sekarang kita cek unsurnya satu persatu. Di sini ada atom yang pertama, atom C. Nah, atom C-nya ada berapa? Ada 2. Berarti ada 2 nih, dituliskan ada 2. Sekarang atom hidrogennya. Atom hidrogennya di depan sini ada 3. Di belakang ada 1. Berarti jumlahnya ada 4. Sekarang oksigennya. Nah, oksigennya berdekatan nih. Ada 2. Jadi dalam satu molekul CH3COOH itu ada 2 atom karbon, 4 atom hidrogen, dan 2 atom oksigen. Nah, yang ditanyakan ini adalah jika 3 molekul asam cuka. Kalau 3 molekul berarti tadi bagaimana caranya? Tinggal dikalikan 3. Nah, tadi C-nya ada 2, berarti 2 dikali 3 saja, ada 6. Ya, ada 6. Lalu tadi oksigennya ada berapa? Ada 2 dikalikan 3, berarti 6. Atom H-nya tadi ada 4 kan, dikalikan 3, berarti 12. Sehingga dalam 3 molekul asam cuka itu mengandung 6 atom karbon, 6 atom oksigen, dan 12 atom hidrogen. Nah, wah, ternyata sudah di ujung pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, terkait materi lambang unsur dan rumus kimia. Jika anak-anak memiliki kesulitan dalam memahami materi kimia, ataupun memiliki pertanyaan lebih terkait materi pada pagi hari ini, anak-anak bisa chat ibu melalui WhatsApp ya, secara free maupun PC. Nah, untuk nomornya sudah tertera di layar ini. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, jangan lupa anak-anak untuk mempelajari tentang persamaan kimia. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuis yang akan Ibu berikan di Microsoft Teams. Untuk kuisnya, Ibu berikan tenggat waktu 1 minggu. Lama sekali bukan? Nah, namun kuisnya ini sangat mudah sekali jika anak-anak mengikuti video dan PowerPoint yang Ibu berikan. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.